saya Oscar Danendra Ramji Girinaga. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, offering B3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pabrikan mobil Porsche. Sejarah singkat mengenai pabrikan mobil Porsche. Porsche merupakan sebuah nama perusahaan otomotif yang melahirkan mobil dengan desain yang mewah dan juga sporty. Pendiri perusahaan mobil Porsche adalah Ferdinand Porsche. Perusahaan ini berbasis di Jerman pada tahun 1939. Ia seorang teknisi yang menciptakan mobil Volkswagen pertama. Insinyur otomotif Jerman Ferdinand Porsche pada usia muda, ia memiliki ketertarikan dalam bidang teknologi dan terutama tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan listrik. Porsche bekerja sebagai insinyur kendaraan yang sukses dari tahun 1800-an sampai 1931. Ketika ia mendirikan perusahaannya pada tahun 1934, Porsche dan putranya Ferdinand Anton Ernst Porsche berkolaborasi untuk mengembangkan desain pertama dari mobil Volkswagen. Pendiri Porsche ini dilahirkan pada tanggal 3 September 1875, Maverdorf, Austria. Ferdinand Porsche menjadi terkenal dengan listrik di usia muda. Pada tahun 1893, ketika ia baru berusia 18 tahun, Porsche mendapat pekerjaan di Bela Eicher dan Co., sebuah perusahaan listrik di Wina yang kemudian berganti nama Braun Boveri. Di tahun yang sama, ia terdaftar sebagai mahasiswa di Imperial Technical University di Regensburg yang sekarang disebut Vienna University of Technology. Setelah hanya beberapa tahun bekerja di Bela Eicher dan Co., Porsche yang bekerja sebagai pengawas benar-benar membuat terkesan atasannya oleh kemampuan teknologi dan keterampilannya, sehingga ia dipromosikan dari seorang karyawan untuk posisi seorang manajer. Tahun 1897 penuh dengan tonggak bersejarah untuk Porsche. Tahun itu ia membangun sebuah electric wheel-hub motor. Konsep mesin ini sebenarnya telah dikembangkan oleh penemu Amerika Wellington Adams lebih dari satu dekade sebelumnya. Kemudian Porsche mulai bekerja di departemen electric car yang baru dibuat Volkswagen Fabrik oleh Jacob Lohner dan Co. merupakan sebuah perusahaan yang bermarkas di Wina milik Angkatan Darat Austria sampai dengan Hongaria bersama Imperial dan Royal Army. 3 tahun kemudian kemampuan rekayasa mesin Porsche menjadi sorotan internasional di Paris. Saat mesin roda hubnya digunakan untuk menyalakan mesin buatan Jacob Lohner, Co. baru dikembangkan dengan sistem kendaraan non-transmisi di cair Fair 1900. Untuk kepuasan yang besar, mesin roda hub Porsche mendapat pengakuan luas. Kemudian, pada tahun 1900, mesin Porsche diuji perlombaan di sirkuit Sumering dekat Wina dan menang. Rekayasa Porsche di bidang mesin terus berlanjut pada jalur yang sukses. Setelah bekerja di Lochner selama hampir 8 tahun, pada tahun 1906 ia menjadi manajer teknisi dari perusahaan Austro-Daimler. Pada tahun 1923 ia pindah ke perusahaan Daimler Motorrad Gesellschaft yang berbasis di Stuttgart dan menjadi seorang manajer teknisi dan anggota dewan eksekutif. Di sana karir menyerotinya termasuk mengawasi pembangunan kompresor mobil Mercedes. Untuk prestasinya, Porsche menerima gelar kehormatan doktor oleh Technical University Imperial. Pada tahun 1917, pada tahun 1937 ia dianugerahi hadiah nasional Jerman untuk seni dan sains. Ini adalah beberapa mobil Porsche dari tahun ke tahun.
Setelah kita melihat beberapa revolusi dari mobil Porsche, kita dari teknologi terbaru yang digunakan dalam pembuatan mobil Porsche versi terbaru, yaitu 911 S Turbo. Yang pertama menggunakan mesin boxer 6 silinder 3800 cc twin turbo dengan sistem variable turbine geometri atau juga VTG. Yang kedua, fitur Porsche Active Aerodynamics atau PPA. Ini adalah untuk menurunkan spoiler depan dan wings belakang akan naik. Naiknya wings belakang membuat aliran udara yang mengarah ke intercooler melalui louvre atau bisi-bisi bawah kaca belakang semakin lancar. Yang ketiga, mode berkendara wide pada Porsche memberikan peringatan kepada pengguna jika sensor mendeteksi jalanan yang memiliki tingkat kelembapan tertentu. Mode tersebut dapat mengatur stability control dan ABS mobil. Yang keempat adalah desain aerodinamis pada mobil ini. Desain tersebut terintegrasi dengan sistem pendingin udara yang digunakan pada mesinnya. Yang kelima, convertible yang atapnya dapat melipat saat digunakan buat udara. Yang keenam adalah roda kemudi bentuknya menyerupai angka 8 horizontal sebanding dengan pesawat atau yang biasa itu setir pesawat modern, lebih ringan karena berkat penggunaan aluminium dan serat karbon. Yang ketujuh adalah lampu depan berbentuk bulat. Ciri khas dari Porsche yang sampai saat ini masih digunakan adalah desain lampu Porsche 911 Carrera S Super Turbo masih mengadopsi lampu berbentuk bulat, tetapi teknologi yang digunakan pada lampu tersebut sudah lebih modern ketimbang generasi sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah perbedaan teknologi pada versi yang sebelumnya. Yang pertama pada mesin. Sebelumnya masih menggunakan flat six turbocharged 3000 cc. Mesin ini menghasilkan tenaga 450 hit point pada 2300 sampai 5000 rpm. Sedangkan torsi puncak 530 Nm pada 6500 rpm turbo. Yang kedua adalah pada model sebelumnya fitur Porsche Active Aerodynamics atau PPA tetap ada, akan tetapi fitur dan yang lainnya tidak secanggih model yang sekarang, yaitu fitur yang turbo. Yang ketiga adalah teknologi pada mode berkendara wide pada Porsche. Fitur satu ini berfungsi untuk membuat performa mobil tetap terjaga meski sedang maju di tengah guyuran hujan dan jalan yang tergenang air. Jadi kalau yang terbaru dia bisa mengatur kelembapan di jalan, tetapi yang versi sebelumnya atau teknologi sebelumnya hanya bisa
membuat terjaga saat sedang melaju di tengah guyuran hujan. Yang kelima adalah teknologi convertible yang masih belum digunakan pada mobil Porsche 911. Yang keenam adalah pada teknologi sebelumnya masih berbentuk roda steel masih berbentuk lingkaran, berbeda dengan versi yang baru yaitu 911 S Turbo yang sudah menyerupai angka 8 seperti kuk pesawat atau juga kemudi pesawat yang menggunakan serat karbon sehingga ringan. Yang ketujuh adalah pada teknologi sebelumnya bentuk lampu masih landai berbentuk eklipse. Jadi untuk kesimpulannya adalah mobil Porsche ini memiliki banyak fitur terbaru dan juga mereka selalu merevolusi ataupun mengevolusi semua produk mobil yang akan mereka update. Selain itu pula mobil Porsche memiliki bodi yang sangat unik karena memiliki bodi yang aerodinamis dan juga memiliki kecepatan yang tinggi serta mempunyai mesin turbo yang sangat baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.